Di saat rumah warga hanyut oleh banjir, justru pemimpinnya yang meninggalkan daerahnya. Apa yang lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda karena bencana? Mungkin jawabannya adalah kehilangan kehadiran pemimpin di saat bencana itu terjadi. Ketika ribuan orang berjuang bertahan di tengah banjir bandang, satu-satunya sosok yang seharusnya berada di garis depan justru berada di jalur keberangkatan internasional. Di saat warga mencari sanak keluarga yang hilang, sang bupati justru sibuk mencari gate menuju Tanah Suci. Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh kisah seorang kepala daerah yang meninggalkan tanahnya pada momen paling kritis. Kisah ini bukan sekadar soal perjalanan ibadah, bukan pula soal urusan pribadi seorang pejabat. Ini adalah cerita tentang prioritas, tentang empati, tentang bagaimana sebuah kursi kekuasaan kehilangan maknanya ketika ditinggalkan di saat paling genting. Sebelum terbang, sang bupati terlebih dahulu mengirim sinyal paling kelam dalam penanganan bencana. Pengakuan resmi bahwa pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi situasi. Sebuah kabupaten yang porak-poranda, 11 kecamatan terdampak banjir dan longsor. Puluhan ribu warga dipaksa mengungsi dan kerusakan terjadi di mana-mana. Di tengah ketidakmampuan itu, masyarakat berharap pemimpinnya tetap berada di sana, mengkoordinasi, menguatkan, mendampingi. Namun harapan itu runtuh 5 hari kemudian, bukan oleh banjir, tetapi oleh keputusan pribadi sang bupati. Ia memilih berangkat ke luar negeri, membawa keluarga, meninggalkan ribuan warga yang masih berada di tenda darurat. Seakan surat ketidaksanggupan itu tak lagi memiliki makna selain pembenaran untuk pergi. Ketika warga di Aceh Selatan berjuang membersihkan lumpur dari rumah yang tersisa, jagat maya justru dihebohkan dengan foto bupati dan istrinya di depan Ka'bah. Ada senyum, ada momen perayaan. Sementara di tanah kelahirannya, ada suara anak-anak yang kehilangan tempat tinggal. Gambar itu menyebar cepat, bukan karena keindahan latarnya, melainkan karena kontrasnya. Di satu sisi suasana damai peribadatan, di sisi lain kesedihan yang belum tuntas. Warga lalu bertanya-tanya, apakah bupati mereka benar-benar percaya bahwa kondisi daerah sudah aman? Ataukah apakah ia percaya bahwa rakyatnya bisa dibiarkan sebentar saja selama ia memenuhi janji pribadi? Yang jelas, publik merasakan jarak. Jarak fisik ribuan kilometer, sekaligus jarak batin antara pemimpin dan warganya. Sebelum keberangkatan itu, permohonan resmi untuk perjalanan luar negeri telah diajukan kepada pimpinan wilayah. Namun, penolakan diberikan dengan alasan yang sederhana. Daerah sedang dilanda bencana besar. Pemimpin seharusnya berada di tempatnya ketika rakyat paling membutuhkan. Namun, keputusan untuk tetap pergi tetap diambil. Izin ditolak, namun koper tetap meluncur. Persetujuan tidak diberikan, namun perjalanan tetap berjalan. Seolah-olah tanggung jawab publik hanya sekedar formalitas, sedangkan keputusan pribadi adalah prioritas sebenarnya. Padahal, data bencana menunjukkan hal sebaliknya. Korban tewas terus bertambah, korban hilang belum ditemukan, pengungsi masih memenuhi posko-posko darurat, dan wilayah terdampak membentang luas di 3 provinsi. Sulit untuk membenarkan klaim bahwa semua sudah terkendali ketika puluhan kabupaten masih berjuang bangkit. Masyarakat bukan hanya kecewa, mereka merasa ditinggalkan. Di media sosial, gelombang kritik membesar. Bukan karena bupatinya beribadah, melainkan karena ia memilih waktu yang paling keliru. Ketika masyarakat sedang menunggu pemimpin, foto-foto perjalanan spiritual justru muncul sebagai bukti absennya kepemimpinan. Warga melihat ketidakhadiran itu sebagai pengabaian. Mereka yang kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, kehilangan keluarga, merasa bahwa pemerintah daerah terlalu cepat menyerah dan terlalu cepat pergi. Pada akhirnya, masyarakat bertanya, siapa yang mengurus daerah ketika bupatinya pergi? Dan mengapa rakyat harus menjadi pihak yang paling sering ditinggalkan? Tak butuh waktu lama hingga pemerintah pusat turun tangan. Kemendagri segera mengirim tim pemeriksa, memastikan bahwa tindakan administratif dan disipliner dapat dijalankan. Pemeriksaan menanti sang bupati setibanya kembali ke tanah air, bahkan sebelum ia kembali ke kabupatennya sendiri. Di level politik, partai yang menaungi sang bupati juga mengambil langkah drastis. Jabatan strukturalnya dicabut. Pengambilan keputusan yang diambil seorang kepala daerah ternyata cukup besar untuk mengguncangkan seluruh posisinya di pemerintahan maupun partai. Sementara itu, dari level tertinggi negara, pesan tegas disampaikan.
Ketika rakyat dalam bahaya, meninggalkan pos bukanlah pilihan. Jabatan ada untuk melayani, bukan ditinggalkan. Pemerintah kabupaten mencoba memberikan narasi lain. Mereka menyebut situasi sudah terkendali, pengungsi telah kembali ke rumah, dan bupati telah bekerja keras sebelum keberangkatan. Namun pembelaan itu tak cukup menahan derasnya kritik, terutama ketika data lapangan menunjukkan sebaliknya. BNPB mencatat ratusan korban tewas di Aceh saja, ribuan luka-luka, ratusan hilang, pengungsi mencapai ratusan ribu di 3 provinsi. Infrastruktur hancur, rumah, fasilitas umum, sekolah, jembatan, realitas ini terlalu keras untuk dibalut dengan kata stabil. Pada akhirnya publik hanya bertanya, mengapa narasi pembelaan terasa begitu berbeda dengan apa yang mereka alami? Bencana selalu datang tanpa janji, tetapi pemimpin seharusnya datang tanpa diminta. Di tengah bencana, kehadiran seorang pemimpin bukan sekedar simbol. Itu adalah sumber kekuatan, arahan, dan pengharapan. Namun ketika seorang pemimpin pergi di saat genting, kepercayaan publik ikut hanyut dalam arus banjir. Ibadah adalah hal mulia, tetapi tanggung jawab publik tidak bisa menunggu, tidak bisa ditunda, tidak bisa diabaikan. Dan pada akhirnya, masyarakat belajar satu hal. Bukan hanya rumah mereka yang rusak karena banjir, tetapi juga kepercayaan mereka terhadap pemimpin yang semestinya berdiri di samping mereka, bukan meninggalkan mereka.